tadi ya, tapi bisa juga dinyatakan dalam persen. Ya, misalkan H2O. H2O kita coba nyatakan dalam persen ya. Kita nyatakan dalam persen. Berapa persen hidrogen? Ada yang tahu berapa persen hidrogennya kira-kira? Kita coba nyatakan dalam persen. Dalam air ya. Di sini H-nya ada 2. 2 ya. Kemudian setiap hidrogen itu masanya 1 seperti itu ya. Oke. Kemudian dibagi dengan massa totalnya. Ya, massa totalnya di sini ada 2 kali 1 ini untuk hidrogen ditambah oksigen ya. 1 kali oksigen itu berapa? 16 ya. 16. Oke, dikalikan dengan 100%. Jadi berapa? Coba. Ada yang mau bantu hitung? 2 per 18 ya. Berapa persen? 11,1%. Gitu ya. Berarti oksigennya berapa persen kalau gitu? Persen oksigennya ya, kalau persen oksigennya ya sudah 100% dikurangi 11,1% ya. Kan hanya ada 2 penyusun di sini. Ya, hanya ada 2 penyusun. Seperti itu. Jadi kalau dinyatakan dalam persen berarti 11,1% dan sisanya berapa persen. Gitu. Ya, nah contohnya yang sebelah kanan di sini, ini ada kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat itu CaCO3, CaCO3. Ya, nah di sini kalsiumnya adalah 40%, ya. 8%. Gitu. Dan ini selalu tetap dimanapun ya. Kalsium karbonat pada cangkang telur, ya, atau kalsium karbonat pada ini ya, karang gitu ya, terumbu karang. Kemudian kalsium karbonat pada gigi gitu ya. Nah itu tetap perbandingannya. 40% kalsiumnya, 12% karbonnya, dan 48% oksigennya. Seperti itu. Jelas ya? Oke, nah itu tentang hukum perbandingan berganda, seperti tadi. Oke, berikutnya, ada yang mau presentasi, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut ke materi lainnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lelang lagi nih materinya. Nah ini, oke, siapa yang mau? Oh, ini saya hapus dulu. Saya, Ibu. Silakan. Siapa? Diva. Oh, keburu Yang Diva dulu ya. keberadaan atom. Silakan. Silakan Diva. Slide-nya halaman berapa ya? Yang keberadaan atom, Bu. Ini? Satu lagi. Iya, ini, Bu. Ya, silakan. Tadi yang atas, Bu. Oh, yang atas. Yang ini? Iya. Ya. Izin menjelaskan semuanya. Keberadaan atom itu ada yang namanya alatnya STM, Scanning Tunneling Microscope. Nah, dia itu ditemukan oleh Gerd Pinnick dan Heinrich Rohrer. Perkembangannya itu pada tahun 1981. Nah, berkat penemuannya ini, Gerd Pinnick dan Heinrich Rohrer itu mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1986. Nah,
keberadaan atom ini juga ditemukan di palladium. Kimia yang bernomor atom 46, logam warna putih yang ditemukan oleh William Hidewallaston. Udah Ibu. Bawahnya Berikutnya, selanjutnya ya. Ya, silakan. Karena ini satu, jadi disebutnya atom. Dan ini Cl berarti klorin, makanya disebutnya atom klorin. Terus molekul itu kan atomnya lebih dari satu. Karena di sini ada dua, maka disebut molekul. Nah, terdiri dari unsur klorin, jadi karena unsurnya cuma ada klorin doang. Jadi disebut molekul unsur klorin. Nah, selanjutnya molekul senyawa kloroform itu karena senyawa itu kan tergabung dari beberapa unsur. Nah, ini unsurnya ada 3, makanya disebut senyawa. Nah, nama umum kloroform itu sebenarnya triklorometana karena klorannya ada 3. Nah, biasanya itu CH-Cl3 itu buat bahan pembius, tapi sekarang dilarang karena dapat merusak hati dan ginjal. Terima kasih. Ya, oke, bagus ya, Diva. Jadi di sini membedakan ya, harus bisa membedakan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Itu ya. Nah, kemudian bisa menuliskan rumus kimianya, itu penting ya. Menuliskan rumus kimia. Rumus kimia ini menunjukkan komposisi. Misalkan ya kalau atom seperti itu. Tapi kalau molekul unsur klorin, karena Cl-nya ada 2 ya, berarti Cl2. Ya. Artinya apa? Kalau Cl ini yang pertama yang atas itu atom klorin ya. Kalau yang kedua ini Cl2, ini namanya unsur klorin ya. Kalau yang kedua ini unsur klorin. Kenapa unsur klorin? Wujudnya gas ya. Cl2 itu wujudnya gas dan merupakan gas yang cukup berbahaya, cukup beracun seperti itu. Jadi harus dihindari ya. Kemudian kalau lain, di sini ada karbon dan ada hidrogen ya. Berarti ini sudah molekul senyawa. Rumus kimianya menjadi CH-Cl3. Lihat perbandingannya. C-nya ada 1, H-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Seperti itu. Ya. Nah, ini rumus kimia menggambarkan komposisinya. Anda nanti bisa cari berapa persen karbonnya, ya. Tadi di perbandingan tetap, berapa persen karbonnya, berapa persen hidrogennya, ya, berapa persen klorinnya, seperti itu. Jadi bisa dihitung. Ya, pertama bisa dengan itu, yang kedua bisa dengan perbandingan rasio massa ya. Massa karbon kan 12 ya. Massa klorin berapa? 35,5 ya. Kali 3. Nah, kemudian dirasiokan gitu ya. Dirasiokan itu perbandingan tersederhana. Kira-kira berapa banding berapa seperti itu. Ya, jelas ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya membedakan antara atom, molekul unsur, molekul senyawa, ya, dan bisa menuliskan rumus kimianya. Ini wajib seperti itu. Ya. Kalau yang tadi, ya ini bukti bahwa atom itu memang ada dengan menggunakan mikroskop. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, berikutnya. Tadi yang cowok kayaknya ada yang, maaf kok malah di ini. Silakan, siapa lagi? Materinya apa? Saya, Bu. Ya, siapa? Adam ya? Baik, Adam. Adam mau materi yang mana? Silakan. Yang ionik, Bu. Senyawa ionik. Yang ionik. Senyawa ion, baik, siap. Senyawa ionik. Dari reaksinya atau ke tata nama? Tata nama aja, Bu. Tata nama, oke, baik.
Nah ini ya, ini nah ini kalau nama-nama ionnya ini ya kanan kiri seperti itu. Kalau pembentukannya kira-kira seperti ini. Dari sini? Ya, Atau dari dari situ mana? dulu. Dari situ aja, Bu. Dari sini? Ya boleh, silahkan Adam. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita bisa tahu mana senyawa ionik, mana senyawa kovalent itu dari kan kalau senyawa kovalent itu kan ada kata-kata mono, ada di, contoh senyawa karbon dioksida kan ada di-nya. Kan kalau ionik itu nggak ada. Aluminium oksida kan nggak ada di-nya. Jadi bisa jadi ada bawahnya, Bu. Nggak ada bawahnya, Bu. Bawahnya? Tidak ada. Oh. Iya, hanya begini aja. Terus kan ini kan contohnya ada Al 3+ sama O2-. Nah, jadi kan karena Al itu bilangan bahasa 3+ dan O2-. Jadi nanti nama senyawanya itu kita 3 sama 2 itu cari dulu KPK-nya berapa. Kan KPK-nya itu kan 6 ya. Berarti Al 3+. Biar jadi 6 tuh kan dikali 2. Berarti Al 2 sama O2-. Berarti biar jadi 6 tuh kan dikali 3. Berarti A3. Jadi O3. Jadi nama senyawanya itu jadi Al 2 O3 atau aluminium oksida. Terus kalau contoh yang lain tuh kayak apa ya contohnya ya, magnesium sulfida gitu kan. Magnesium sulfida tuh karena Mg itu biloxnya itu 2+ sama sulfida itu 2-. Jadi karena sama-sama 2 atasnya, jadi ya nama senyawanya juga MgS aja, Bu. Ya nggak ada tambahan angka lagi. Jadi ya udah, Bu, cukup sekian, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Jelas teman-teman? Nggak dicoret-coret. Boleh coret-coret sebetulnya ya. Apa namanya, minta aja ke saya, nanti saya kasih multiple presentation seperti itu ya. Ya betul ya, jadi lihat kalau senyawa ionik itu adalah kombinasi unsur logam ya. Kombinasi unsur logam, di sini kebetulan logamnya logam alkali ya. Logam 1, 2, dan 3 ya, golongan utama. Kemudian logam ya. Non-logam seperti itu ya. Nah, nanti pembentukannya kita lihat biloxnya ya. Biloxnya kalau tadi Adam pakai metode apa, KPK ya, pakai metode KPK seperti itu. Kalau saya sih tukar aja gitu, tukar aja ya. Nah, misalkan aluminium kombinasi dengan apa, oksigen misalkan di sini ya. Aluminium itu 3+, oksigen 2-. Tukar aja, 3-nya ke oksigen, 2-nya ke aluminium ya, sehingga menjadi aluminium oksida seperti itu ya. Nah, kemudian kalau magnesium karena sama-sama 2 ya, Mg2 jadi Mg2O2 gitu ya. Nah, tapi kan harus sederhana ya. Perbandingannya merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, itu hukum dari perbandingan berganda ya. Jadi kalau Mg2O2 itu nggak ada gitu ya. Seperti itu. Jadi MgS gitu ya, atau MgO seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan yang lainnya apa namanya, natrium misalkan dengan dengan oksigen. Senyawa ionik ya, senyawa ionik itu harus netral ya, harus netral. Senyawa ionik itu harus netral karena ini ion, ion positif disebutnya kation, kalau ion negatif disebutnya anion. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada saya lelang lagi. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Rosa, boleh? Rosa, punya materi yang mana? Yang penggolongan materi yang zat murni itu, Bu. Penggolongan zat murni itu sudah dibahas, Rosa.
apa ya? Jadi yang campurannya aja Bu, ada kan yang slide yang campuran itu loh. Slide.